Asal kalian tahu ya, bukan hanya KTP yang diincar sama DC pinjol. Bukan KTP yang diincar sama pihak pinjol. Tapi ada satu hal yang sangat diincar sama DC pinjol, ya. Data yang diincar sama DC pinjol. Nah, simak video ini sampai habis biar kalian paham. Nah, bicara KTP atau data pribadi kalian itu adalah kunci utama kalian bisa masuk ke pinjaman online. Ya, saat kalian punya KTP ya berarti kalian bisa ke pinjaman online. Nah, syarat pinjol itu kan harus 17 tahun ke atas atau 19 tahun lah gitu. KTP itu penting. Ada orang yang katanya bisa nggak sih ke pinjaman online tanpa KTP, tanpa verifikasi wajah. Mungkin kayak ilegal kali ya. Itu walaupun ilegal pun tetap butuh KTP karena NIK kalian itu akan terbaca. Karena di NIK itu, nomor induk kependudukan itu sangat penting untuk data-data di suatu pembiayaan atau pinjaman online. Walaupun yang legal ataupun yang ilegal, itu saling berintegrasi. Jadi kalau misalnya kalian masukin NIK ini, itu akan tahu data-data kalian pernah pinjam di mana, pernah gagal bayar di mana. Akhirnya ada alih-alih pengen ngebobol pinjol ilegal, ada joki yang katanya bisa go-NIK, goyang NIK, NIK-nya dirubah, NIK-nya dihapus lah gitu. Nah itu katanya nicknya bisa dimanipulasi lah, diedit foto kita tapi nicknya dirubah. Nah ini mungkin 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu cara-cara nicknya dirubah atau yang disebut dengan gonik gitu, oke lah ya bisa. Tapi kalau sekarang sih kayaknya agak sulit. Nah bicara KTP seolah-olah ini jadi data yang penting. Nah KTP kita katanya bakalan disebar gitu kan, jadi kita selfie sama KTP. Oh, terus akhirnya ini adalah data yang di situ ada alamat kita, tanggal lahir kita. Nah, banyaklah yang kita anggap ini adalah suatu hal yang penting. Nah, tetapi ternyata bukan itu yang diincar sama DC. Buat kalian yang berpikir, wah ternyata KTP kita kesebar nih sama orang lain. Begini teman-teman ya, saat kita kadang mengisi suatu aplikasi, mengisi suatu formulir di apapun, kita akan mengisi NIK kan, nomor NIK kita. Nah, NIK kita ini seolah-olah udah jadi kacang goreng. Seolah-olah jadi data yang lumrah banget kalau orang tahu NIK kita. Mungkin ada beberapa berita dari beberapa tahun lalu yang dimana itu ada jual beli data, katanya ada jual beli NIK gitu kan, jual beli orang dengan KTP selfie-nya gitu. Apalagi yang tahun kemarin katanya ada hacker Bjorka gitu yang bisa membobol data kita gitu. Nah itu penting nggak penting lah kalau saya pikir seperti itu. Ternyata ada satu hal yang diincar sama DC Pinjol selain KTP kita, data KTP kita, yaitu alamat domisili kalian yang akurat. Bukan nomor KTP, tapi domisili kalian. Pengisian nomor KTP ya atau pengisian foto KTP itu cuma hanya sekedar formalitas belaka. Hanya sekedar formalitas kayak orang bisa selfie KTP, ya emang dia punya KTP, ternyata emang dia layak untuk ke pinjaman online. Nah, ternyata bukan itu. Karena bisa jadi pinjol ini kan pinter ya, desa-desa pinjol atau pihak-pihak pinjol ini pinter. Bisa jadi orang yang selfie sama KTP, alamatnya mungkin Jakarta, tapi dia sudah pindah ke Bekasi. Atau mungkin sudah pindah ke wilayah mana gitu. Saat kalian pindah ke domisili tempat yang baru, itulah yang dicari sama DC. Data kalian yang sekarang itu diincar. Domisili kalian sekarang itu diincar. Nah, data itu yang dicari sama pihak pinjol. Nah, bagaimana sih Bang DC bisa melacak kita? Gampang. Misalnya kalian di Shopee nih. Kalian akan diincar sama alamat pengiriman barang. Otomatis kalian sering belanja di Shopee. Kalian tuh sering ngirim barang kemana sih? Barang itu diterima kemana gitu. Nah itu akan dilacak, di tracing sama si pihak pinjolnya sendiri. Atau ada beberapa yang saya baca juga, Tokopedia kan kebobolan data nih. Nah kebobolan data, nah bisa jadi data-data ini diperjualbelikan sama pihak-pihak oknum-oknum pinjol ya. Akhirnya bisa tahu di mana data kalian. NIK terbaru ini dengan nama ini sekarang tinggal di mana, domisili di mana. Nah, data ini yang dicari sama pihak pinjolnya. Apalagi sekarang ada pihak pinjol yang bisa ngebaca lokasi kalian. Makanya kalau misalnya kalian sedang di aplikasi pinjaman online, akhirnya kalian gagal bayar, coba nonaktifin aja sama akurasi GPS yang ada di HP kalian. Tapi kalau menurut saya sih itu udah telat ya. Pertama kali kalian ke pinjaman online, saat kalian selfie, kalian apply gitu ke pinjaman online, itu kan biasanya mengizinkan lokasi. Karena emang pinjaman yang legal OJK itu hanya mengakses 3 ya, camilan, kamera, mikrofon, dan lain itu location. Nah, lokasi itu, kalian tuh sedang selfie di mana? Titik GPS kalian tuh ada di mana?
Nah, itu kalian akan selfie di situ dan itu akan terbaca sama sistem dari pihak pinjolnya sendiri. Kalian tuh domisili di mana. Makanya banyak ya, seperti mungkin saya sebut Kredivo, yang ternyata kok dia bisa tahu aja alamat gue. Padahal itu rumah mertua gue, tapi kok dia bisa ngincer alamat ke gue yang sekarang nih. Kok dia bisa ngebaca titik lokasi GPS gue yang sekarang. Jadi begini, itulah yang diincar. Mungkin dia akan cari-cari data-data dari yang jual beli data seperti Tokopedia yang bocor itu, atau dari tracing dari alamat pengiriman barang kalian di Shopee, atau bisa jadi kalian akan dilacak dari titik GPS di HP kalian. Kalian paham ya? Itulah yang dicari sama pihak pinjol. Keberadaan kalian ada di mana? Bisa jadi kalian akan dilacak nomor kantornya, nih PT apa nih gitu. Ada di mana nih? Searching di Google, oh ternyata ada di PT Sakura, Indah apa gitu. Di searching, oh ternyata bisa nelpon ke situ. Kalau desainnya rajin mungkin akan benar-benar nelpon ke kantor yang ini ya, mungkin ke kantor cabangnya atau di mana. Mungkin kalian akan benar-benar diburu lah sama desi pinjol. Jadi begitu. Yang dicari sama data pihak pinjol itu bukan hanya KTP. Mungkin syukur-syukur emang kalian emang domisili di situ dan KTP kalian emang tepat, emang tinggal di situ ya, emang kalian akan didatengin. Tapi ternyata kalau kalian emang selfie-nya di Jawa Timur, terus kalian pindah Jakarta, nggak heran ada beberapa orang yang ternyata bisa, oh kok bisa tahu ya keberadaan saya di Jakarta. Nah, jadi begini teman-teman. Kalian itu hidup di era digital yang modern, apalagi di sebuah aplikasi, di smartphone, di handphone pintar. Teknologi yang gimana pun tidak menutup kemungkinan adanya suatu pembaruan. Tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang mustahil yang kita nggak tahu. Sekarang aplikasi bisa ngapain, bisa ngebaca kita lokasi di mana. Nah, kita bicara algoritma aja nih. Kalian buka YouTube, misalnya kalian sukanya masak, akan disodor-sodorin sama berita-berita masak. Kalian mungkin pernah searching atau Google tentang masalah pinjaman online, akan di-share sama berita-berita tentang masalah pinjaman online. Bahkan kalau kalian nonton video ini pun, iklannya pun iklan-iklan pinjaman online kan. Kalian akan disodor-sodorin sama pinjaman online kan. Nah, ini yang disebut algoritma. Dan inilah, kalian tuh hidup di era digital, era modern. Jadi nggak menutup kemungkinan hal-hal yang dimana kalian keberadaannya di mana itu bisa dilacak sama pihak-pihak pinjolnya sendiri. Nah, solusi untuk apapun kalian, untuk menghadapi DC, santai aja. Nggak usah takut-takut untuk menghadapi DC. Kalau emang datang ya udah hadapin. Tapi saya cuma bilang nggak semua pinjaman online punya DC. Walaupun ada random, nasib-nasiban. Kalau emang kalian didatengin ya udah, berhadapan aja. Kalau emang nggak bisa, kalau emang nggak mampu untuk membayar pinjaman online, gagal bayarin aja. Solusi untuk lepas dari pinjaman online itu dengan cara gagal bayar, bukan cari lobangan baru. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Singkat saja, kalau kalian ingin gabung di grup gagal bayar, di situ kalian boleh sharing sama teman-teman yang merasakan nasib yang serupa atau pengalaman yang serupa. Kalian boleh cek di deskripsi video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, beri dukungan untuk video ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.